Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gua akan sharing lagi ke kalian guys. Jadi kemarin juga banyak yang nanya ya, belum gua jawab satu-satu. Jadi perjalanan kali ini gua menceritakan salah satu pengalaman karena di Jawa Barat sedang musim hujan. Dan anehnya jalan itu lama sekali diperbaiki guys. Jadi tunggu dulu hancur dulu, tunggu dulu banjir dulu baru dibenerin. Nah, gua sebagai pengendara di jalan yang taat bayar pajak juga terkena imbasnya ya, karena salah satu jalan yang banyak berlubang. Kalian bisa lihat sendiri guys. Maaf ya kalau videonya ini potret karena gua tadinya mau upload story aja. Nah, ini kan jalannya berlubang-lubang karena musim hujan. Jadi dan apa ya, setiap sore hujan sih, lihat lah. Jalannya berlubang ini sungguh-sungguh bahaya guys ya. Jadi selain kita harus bayar pajak, kalau motor kita jatuh ataupun rusak, itu harus menggunakan biaya sendiri lagi guys. Udah mau keluar bayar pajak, benerin motor juga karena rusak atau karena jatuh. Jadi selalu berhati-hati apalagi di musim hujan, apalagi kalau sore atau malam, karena lubang-lubang itu akan tertutup oleh air dan banyak sekali yang jatuh. Jadi buat kalian semua selalu berhati-hati apalagi di musim hujan guys. Selain dari ban yang licin, jalanan yang berpasir, ada juga jalanan yang berlubang. Nah, gua akan menceritakan pengalaman gua nabrak jalan berlubang dengan motor baru atau motor si NMAX Turbo ini ya. Baru gua beli ya sekitaran 5 bulan ya. Kilometernya ini masih sekitaran 4000 kilometer, gengs. Nah, di sini kan gua nggak kelihatan nih di belakang mobil si Xenia ini. Nah, ketika dia ngerem dan bruk, aduh, kacau nih guys. Kita akan slow motion guys. Nah, jadi begitu gengs. Jadi gua akan melihat bagaimana sih kalau gua pikir ya ada kerusakan atau gimana ya, ternyata ya masih aman-aman aja guys ya, karena kecepatan juga ya sekitaran 40-an, itu nggak terlalu cepat ya, jadi masih aman-aman aja. Dari bagian kolong, suspensi ataupun pelak ya masih aman. Jadi inilah alasan gua gak mau downside ya, karena jalan Indonesia itu sangat-sangat beragam dan juga tidak cocok aja gitu. Kalau walaupun di perkotaan ya, kalau saya suka ke Bandung gitu, jalan Bandung juga masih tetap banyak sekali jalan yang berlubang atau jalanan yang tidak rata. Jadi ya kurang nyaman kalau di downstage ya, karena pabrikan sudah memikirkan semuanya. Jadi ya kita ambil, kalau saya ambil jalan aman aja. Jadi buat kedepannya guys, suspensi depan ini segitiganya masih aman-aman aja ya. Cuman buat kalian para pengendara di musim hujan selalu berhati-hati ya, karena kalau motor sudah rusak ya harus gimana lagi, kita juga kan ya harus ngeluarin budget. Dan suspensi depannya ini empuk-empuk tapi agak keras ya. Kerasnya ini karena tekanan bannya atau enggak si material bannya ini gengs. Jadi kalau lagi di jalan itu kayak, kalau bahasa Sundanya itu gugurudugan guys. Jadi kalau di jalan, apalagi jalanan beton, itu kayak mantul-mantul gitu ya. Nah, itu yang bikin motor ini jadi kayak kurang stabil aja gitu. Tapi itu ya mungkin tinggal ganti ban aja, karena suspensi depan ini udah paling empuk lah dibandingkan dari yang sebelumnya. Dari kaki-kakinya juga sudah lega dan joknya sudah enak ya. Nah, yang harus diganti juga itu adalah bagian suspensi belakang gengs. Ya begitu geng. Jadi kalau di Indonesia ini ya ginilah, beragam budaya, beragam juga jalan atau beragam yang ada di jalan ya. Selain dari jalan berlubang, berpasir, yang gak rata ya, beginilah kualitas aspal di Indonesia ataupun betonnya guys ya. Padahal ya kalau dilihat-lihat dari segi penduduk itu kan banyak, kalau menurut gua ya ini agak sedikit kritik sih sebenarnya.
banyak sekali pengangguran di Indonesia itu sekitaran berapa gitu ya, gua kurang lihat statistiknya. Namun itu kalau dialokasikan kepada pemeliharaan jalan setiap harinya, itu ada patroli atau ada perbaikan jalan setiap harinya, mungkin itu akan menyalurkan uang-uang dari masyarakat seluruh Indonesia, atau masyarakat itu akan terkembalikan juga ke masyarakat dari kenyamanan, keindahan juga ya, begitu guys. Oke, kita kembali lagi ke pembahasannya. Untuk harian ya, YICPT-nya ini atau YICPT-nya ini gua jarang pencet-pencet, apalagi di daerah perkotaan. Kalian bisa lihat sendiri di sebelah tangan kiri gua, dan sebelah kanannya ini banyak sekali tombol-tombol ya. Itu yang di bawah itu ada hajat, yang di atas ada SSS atau stop apa gitu ya. Intinya itu untuk 3 detik matikan mesin untuk menghemat bahan bakar. Namun kalau menghemat bahan bakarnya itu, tapi lampunya tetap nyala, jadi bahan bakar tetap terjaga, namun si lampu utama di bagian NMAX ini, yang bagian Yamaha ini, akan terus keluar, dan itu akan mengeluarkan listrik ya terus menerus kalau di lampu merah, apalagi saat berhenti ya. Intinya kalau nggak pengen boros bahan bakar, namun bisa jadi boros untuk baterainya guys, atau akinya, bisa jadi ngurangin atau tekor guys. Jadi untuk sebelah kiri ini YICPT nya ini gua kadang suka salah pencet ya awal-awalnya, namun nanti juga akan menyesuaikan gimana kalian lama kelamaan ya akan tahu YICPT nya ini. Ya, tombolnya ini emang nggak panjang ya, gampang sekali untuk diraih. Tapi kalau untuk touring ini kepake banget guys, apalagi kalau ditanjakan mau nyalip-nyalip kendaraan besar ada yang di depan kita, ini enak banget guys dibandingkan dengan motor-motor yang emang kayak merek sebelah lah, kayak Honda PCX, ADP atau Vario 160 itu nggak punya fitur secanggih ini. Oke, dari segi tarikan kayaknya gua agak berat sedikit ya, dan kilometernya juga ya masih rendah, yang jarang gua pakai, dan selama saat gua pakai ini belum geredek sama sekali guys ya, jadi aman-aman aja. Selama 5 bulan emang jarang gua pakai juga sih. Oke, dari segi handling ini emang enak banget, mantep banget ya. Dari segi kaki juga sudah lega, apalagi gua pakai sepatu ya maksimal ya 42 lah, paling 41 masih aman-aman aja. Nah, untuk selonjoran juga lega juga guys, jadi buat kalian yang tingginya 160 180 ya masih oke-oke aja lah. Kalau di bawah itu, kalau di bawah 160 itu emang suka gak enak ya. Kalau dinaikinnya itu emang enak, tapi ketika kalian turun itu nggak akan enak, karena bagian pahanya ini agak lebar, jadi agak jingjit lah. Apalagi saya tingginya itu 165, yaitu jingjit kadang jingjit balet kalau gimana posisi duduk kalian itu terlalu ke belakang guys. Jadi YICPT, kita balik lagi ke YICPT nya ini. Gua di channel sebelumnya itu bilang gagal ya, karena ya kadang gitu ya, kadang enak kadang nggak enak ya gitulah pokoknya. Tapi ini teknologi yang paling maju dibandingkan kompetitornya yang tidak memakai sistem seperti ini guys ya. Kalau memakai sistem seperti ini mungkin akan menjadi perbandingan yang sungguh menarik guys. Jadi di bagian stang sebelah kiri ini banyak sekali tombol. Yang pertama itu ada tombol menu itu di bagian telunjuk ya. Bukan menu ya guys, salah. Itu adalah tombol untuk mode ya, mode S dan mode T. Karena ini adalah YICPT, jadi nggak pakai roller, makanya ada mode tersebut. Mode T untuk town yaitu perkotaan ya, jalan-jalan santai. Kalau mode S untuk tarik gas dalam-dalam dan ya ngacir-ngaciran lah. Kalian bisa enak menggunakan itu, apalagi kalau lagi nyalip-nyalip, touring-touring panjang, tanjak-tanjakan, naik turun pegunungan, karena ini adalah ada engine brake-nya guys ya. Jadi selain YICPT-nya ini, ada tombol shift di sebelah kiri ini untuk menaikkan akselerasi kalian dan juga deselerasi ya. Buat kalian yang sudah menonton channel ini, jangan lupa like dan subscribe, dan thank you for watching, dan sekian, terima kasih guys.